Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi yang saya cintai dan saya banggakan, pada video pembelajaran ini saya akan melanjutkan video pembelajaran besaran fisika dan pengukuran bagian yang kedua dengan materi angka penting. Dengan subpokok bahasan 1, aturan penulisan angka penting. Kemudian yang kedua, aturan pembulatan. Jangan lupa like dan tuliskan komentar jika ada materi-materi yang kurang dipahami. Tidak lupa juga berlangganan channel Asep Hidayat secara gratis dengan cara klik subscribe. Kemudian kunjungi juga blog bimbelfisikagratis.com untuk melihat-lihat video-video pembelajaran yang lainnya. Angka penting. Pada video pembelajaran yang pertama, besaran dan pengukuran, kita sudah membahas arti daripada mengukur. Mengukur adalah membandingkan besaran yang diukur dengan besaran standar yang sudah ditetapkan secara internasional. Nah, itu arti daripada mengukur. Kemudian ada istilah lain yaitu pengukuran. Nah, pengukuran adalah sebuah kegiatan menggunakan alat dengan tujuan mengetahui nilai suatu besaran. Nah, kemudian apa itu angka penting? Angka penting atau angka tidak eksak adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Nah, di sini siswa harus bisa membedakan antara angka penting atau angka tidak eksak dengan angka eksak. Nah, kalau angka penting yaitu semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Sedangkan angka eksak yaitu semua angka yang diperoleh dari hasil membilang. Contoh angka eksak, misalkan kita menghitung jumlah siswa yang ada dalam satu kelas. Misalkan dalam satu kelas itu ada 36 orang. Nah, 36 orang itu diperoleh dengan cara membilang. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai dengan 36. Kemudian contoh lain, angka eksak. Misalkan dalam suatu pertandingan sepak bola antara Persib Bandung dengan Persija. Persib Bandung misalkan memasukkan bola ke gol. Persija misalkan 2 buah gol. Nah, 2 tersebut diperolehnya dengan cara membilang. Itu 1, 2, nah seperti itu. Itu adalah membilang. Contoh lain misalkan ada 10 butir telur dalam suatu wadah. Nah, 10 butir itu diperolehnya dengan cara membilang, bukan dengan cara mengukur. Jadi kita menghitung banyaknya telur dalam wadah itu dari 1 sampai dengan 10. Nah, angka yang diperoleh dengan cara membilang itu yang dinamakan dengan angka eksak. Sedangkan angka penting ini diperolehnya itu dengan hasil pengukuran. Misalkan panjang meja diukur menggunakan penggaris atau meteran. Kemudian massa suatu benda misalkan diukur dengan menggunakan timbangan. Nah, dari contoh itu, mudah-mudahan kalian ini bisa membedakan apa itu angka penting atau angka tidak eksak dengan angka eksak. Kemudian, angka penting terdiri atas angka pasti dan satu angka terakhir yang diragukan atau angka yang ditafsirkan. Sebagai contoh, misalkan ini ada sebuah benda yang mau diukur dengan menggunakan penggaris. Nah, hasil pengukuran panjang benda ini adalah 2,5 cm atau 25 mm. Nah, tapi ini masih ada lebihnya. Nah, lebihnya tersebut itu dikira-kira besarnya adalah 0,3 mm. Nah, yang 25 mm atau 2,5 cm ini dinamakan dengan angka pasti. Sedangkan yang 0,3-nya ini dinamakan dengan angka tafsiran. Jadi, hasil pengukuran panjang benda ini adalah 25,3 mm. Nah, yang 25, angka 2 dan angka 5 ini merupakan angka pasti. Sedangkan angka 3 ini dinamakan dengan angka taksiran. Jadi di sini angka penting itu terdiri atas
angka pasti. Nah, di sini angka pastinya itu 2 dan 5. Dan satu angka terakhir yang diragukan atau ditafsirkan. Nah, angka yang ditafsirkannya atau angka yang diragukannya adalah angka 3. Kemudian contoh pengukuran yang kedua. Contoh pengukuran yang kedua yaitu menggunakan jangka sorong. Nah, seperti sudah dijelaskan pada video pembelajaran yang pertama, bahwa dalam jangka sorong itu ada dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Nah, untuk jangka sorong ini menggunakan skala nonius yang jumlahnya itu ada 10. Nah, kalau jumlah skalanya itu ada 10, ketelitian jangka sorong tersebut besarnya 0,1, yaitu 1 mm dibagi dengan 10. Jadi 0,1 mm ketelitiannya. Nah, sekarang berapa hasil pengukuran ini? Panjang benda itu sama dengan skala utama kali 1 mm. Nah, sampai sini ini adalah 60, 61, 62. Jadi 62 kali 1 mm. Kemudian ditambah dengan skala nonius. Nah, tadi memiliki kelitian ini adalah 0,1 mm. Sebab jumlah skala noniusnya ini ada 10. Nah, sekarang kita lihat garis yang berimpit antara skala utama dengan skala nonius. Nah, berapa jumlah skala nonius di mana skala nonius berimpit dengan skala utama? Nah, kira-kira di sini kita hitung jumlah skala noniusnya 1, 2, 3, 4. Jadi, jumlah skala noniusnya itu sama dengan 4 kali 0,1 mm. Nah, yang 0,1 ini adalah ketelitian dari jangka sorong. Nah, tinggal menghitung saja. 62 kali 1 sama dengan 62 mm ditambah 4 kali 0,1 sama dengan 0,4 mm sama dengan 62,4 mm. Nah, angka 6 dan 2 ini adalah merupakan angka pasti, sedangkan angka 4 ini merupakan angka tafsiran. Karena tadi kita mengira-ngira skala utama dengan skala nonius yang berimpit. Karena kalau kita lebih jeli lagi, skala utama dan skala nonius ini tidak betul-betul berimpit, tapi masih ada jeda antara garis pada skala nonius dengan garis pada skala utama. Maka 4 ini dinamakan juga dengan angka tafsiran. Sedangkan 6 dan 2 ini merupakan angka pasti. Kemudian contoh pengukuran yang lainnya yaitu pada mikrometer skrup. Nah, kita ketahui bahwa mikrometer skrup itu terdiri dari skala utama ini, kemudian ini adalah skala nonius. Nah, pada skala utama, jarak antar skalanya adalah 0,5 mm. Sedangkan jumlah skala noniusnya adalah 50. Sehingga ketelitian dari mikrometer skrup yaitu 0,5 dibagi dengan 50, yaitu 0,01 mm. Panjang benda sama dengan skala utama kali 0,5 mm, jadi ini 0, ditambah dengan skala nonius kali 0,01. Nah, 0,01 ini adalah ketelitian dari mikrometer skrup. Nah, jumlah skala utamanya kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kali 0,5 mm. Atau boleh juga langsung sini 4,5. Nah, jadi 9 kali 0,5 itu sama dengan 4,5 mm. Ditambah, yaitu skala utama ini yang berimpit dengan skala nonius. Nah, ini kira-kira juga skala nonius yang berimpit dengan skala utama yaitu pada angka 43. Jadi 43 kali 0,01 sama dengan 0,43. Kemudian kita jumlahkan 4,5 ditambah dengan 0,43 sama dengan 4,9.
3. Nah, angka 3 ini jadi ini 43. Nah, angka 3-nya adalah merupakan angka tapsiran. Sedangkan angka 4 dan 9 ini merupakan angka pasti. Oke, itu mengenai pengukuran. Jadi dalam pengukuran itu ada angka pasti dan ada angka tapsiran. Angka tapsiran itu selalu berada satu angka paling kanan seperti ini. Di sini angka 3, kemudian di sini adalah angka 4. Sedangkan di depannya ini merupakan angka pasti. Kemudian berikutnya kita akan membahas mengenai aturan penulisan angka penting. Aturan-aturan penulisan angka penting. Yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Nah, yang dimaksud dengan angka bukan 0 itu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sebagai contoh di sini 47,5 cm ini memiliki 3 angka penting. Nah, 4 dan 7 ini adalah angka pasti, dan 5 ini merupakan angka tapsiran atau angka yang diragukan. Kemudian, penulisan angka penting ini dapat juga ditulis dalam bentuk notasi ilmiah. Nah, dalam penulisan notasi ilmiah itu hanya ada satu angka, kemudian diikuti dengan koma, baru angka berikutnya. Jadi, kalau komanya ini pindah ke sini, berarti dikalikan dengan 10 atau 10 pangkat 1 cm. Kemudian contoh berikutnya adalah 41,27 gram. Nah, ini memiliki 4 angka penting, yaitu 4, 1, 2, dan 7. 4, 1, dan 2 ini merupakan angka pasti, dan 7 adalah merupakan angka tapsiran. Nah, kalau ditulis dalam bentuk notasi ilmiah, komanya ini pindah ke depan menjadi 4. 4,127 kali 10 pangkat 1 gram. Kemudian aturan yang kedua, angka 0 yang diapit angka bukan 0 termasuk angka penting. Contoh, nah angka 0 ini diapit oleh angka 1 dan angka 2. Jadi angka 0 ini merupakan angka penting. Jadi 1,023 gram ini memiliki 4 angka penting. Nah, kalau dituliskan dalam bentuk notasi ilmiah, 1,023 kali 10 pangkat 0. Ingat, dalam matematika, 10 pangkat 0 itu sama dengan 1. Kemudian, 205. Nah, 0 ini diapit oleh angka 2 dan angka 5. Jadi, angka 0 ini merupakan angka penting. Jadi, 205 km memiliki 3 angka penting. Nah, kalau ditulis dalam bentuk notasi ilmiah, 2,05 kali 10 pangkat 2 km. Jadi kalau komanya ke depan, pangkatnya itu adalah positif. Jadi 2 kali. Ini 1, 2. Kemudian aturan yang ketiga, angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0 tidak termasuk angka penting. Nah, jadi angka 0-nya ini terletak di sebelah kiri angka bukan 0, maka angka 0 ini bukan angka penting. Jadi 0,022 gram ini memiliki 2 angka penting. 2-nya ini adalah angka pasti, dan 2 yang terakhir adalah angka tapsiran. Nah, kalau ditulis dalam bentuk notasi ilmiah, nah komanya ini pindah 2 kali ke sebelah kanan, 1, 2. Nah, jadi 2,2 kali 10 pangkat min 2. Jadi kalau komanya pindah ke sebelah kanan, pangkatnya itu min. Kemudian 0,105 gram. Nah, angka 0 ini tidak termasuk angka penting. Sedangkan angka 0 ini termasuk angka penting karena diapit oleh 2 angka bukan 0. Jadi 0,105 gram memiliki 3 angka penting. Jika ditulis dalam bentuk notasi ilmiah, komanya pindah 1 kali ke sini, jadi 1,05
kali 10 pangkat min 1 gram. Kemudian berikutnya aturan yang keempat, angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 adalah angka penting, kecuali angka 0 di sebelah kanan angka yang diberi tanda khusus. Biasanya garis bawah itu bukan angka penting. Sebagai contoh misalkan 25,00 cm. Nah, ini memiliki 4 angka penting. Nah, angka 0 ini termasuk angka penting. Jadi, kalau ditulis dalam bentuk notasi ilmiah, 2,500 kali 10 pangkat 1 cm. Ingat, dalam penulisan notasi ilmiah, angka ini harus menunjukkan jumlah angka penting. Kemudian 1000 kg. Nah, ini memiliki angka penting. Jadi, angka 0 ini termasuk angka penting. Nah, kalau ditulis dalam notasi ilmiah, itu menjadi 1,00 kali 10 pangkat 3 kg. Jadi, nolnya dalam notasi ilmiah ini harus ditulis. Karena 100 kg ini memiliki 4 angka penting. Yaitu 1, 0 ini tambah 0 ini. Jadi, jumlahnya itu ada 4 angka penting. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan angka 0-nya itu ada garis bawahnya? Nah, di sini kecuali angka 0 di sebelah kanan angka yang diberi tanda khusus, biasanya garis bawah. Nah, itu bukan angka penting. Jadi di sini 1000, tapi di bawahnya itu ada garis bawahnya. Maka 1000 km ini memiliki 2 angka penting, yaitu 1, 0. Nah, sedangkan yang ini, yang 20 ini bukan angka penting. Kemudian kalau ditulis dalam notasi ilmiah, 1,0 kali 10 pangkat 3 km. Jadi ini dalam penulisan notasi ilmiah, ini harus menunjukkan jumlah angka pentingnya. Kemudian ini 1000. Angka satunya diberi garis bawah. Jadi 1000 km ini memiliki 1 angka penting. Jadi angka pentingnya ini 1 saja ini. Sedangkan yang 0 ini bukan angka penting. Nah, kalau ditulis dalam bentuk notasi ilmiah, itu menjadi 1 kali 10 pangkat 3 km. Jadi dalam penulisan notasi ilmiah, angka di depannya ini harus menunjukkan jumlah angka pentingnya. Jadi yang ini 4 angka penting, ini juga 4 angka penting, kemudian yang ini 2 angka penting, yang ini 1 angka penting. Kemudian dalam operasi angka penting diperlukan juga aturan pembulatan. Nah, aturan pembulatan yang pertama yaitu jika angka desimal lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke atas. Dan jika kurang dari 5, itu dibulatkan ke bawah. Sebagai contoh misalkan 29,63243. Nah, ini kalau dibulatkan itu menjadi 3 ini lebih kecil dari 5. Maka dibulatkan ke bawah menjadi 4. Kemudian 4 ini dibulatkan ke sini itu menjadi 2 karena 4 lebih kecil dari 5. Kemudian 2 dibulatkan ke 3, ini angka 2-nya lebih kecil dari 5, maka dibulatkan ke bawah sehingga menjadi 29,63. Kemudian yang 81,9773, nah kalau dibulatkan, nah kalau 3 ini tadi lebih kecil dari 5, maka dibulatkan ke bawah sehingga angka di depannya itu tetap. Nah, itu 7. Kemudian 7 ini dibulatkan lagi. Nah, karena 7 ini lebih besar dari 5, maka naik angka 7 ini ke atas sehingga menjadi angka 8. Kemudian aturan yang kedua yaitu jika angka desimal di depan angka 5 adalah genap, maka sebagai contoh 48,365. Nah, karena angka yang mau dibulatkan itu pas sama dengan 5 dan angka di depannya itu merupakan bilangan genap, maka dibulatkannya itu ke bawah.
yaitu ini tetap menjadi 6, sehingga menjadi 48,36. Kemudian 35,485. Nah, ini pas juga sama dengan 5. Karena di depannya itu merupakan bilangan genap, maka dibulatkan ke bawah, sehingga menjadi 35,48. Kemudian aturan yang ketiga, jika angka desimal di depan angka 5 adalah ganjil, maka dilakukan pembulatan ke atas. Sebagai contoh, misalkan 35,50. Nah, kalau 0 ini dibulatkan ke bawah tetap menjadi 5. Nah, di depan angka 5 ini merupakan bilangan ganjil, sehingga harus dibulatkan ke atas, sehingga menjadi 38. Kemudian 43,235. Nah, di depan angka 5 ini merupakan bilangan ganjil, maka angka 5 ini dibulatkan ke atas, sehingga angka 3 ini berubah menjadi angka 4. Nah, itu aturan pembulatan angka, di mana aturan pembulatan ini sangat berguna sekali pada operasi angka penting. Oke, video pembelajaran besaran fisika dan pengukuran bagian yang kedua dengan pokok bahasan angka penting selesai. Jangan lupa like dan tuliskan komentar jika ada materi-materi yang kurang dipahami. Tidak lupa juga berlangganan channel Asep Hidayat secara gratis dengan cara klik subscribe. Kunjungi juga bimbelfisikagratis.com untuk melihat materi-materi pembelajaran yang lainnya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, bring you up. Yeah, come on.